Penggunaan teknologi terkini yang digadang-gadang dapat memudahkan hidup masyarakat selalu menjadi daya tarik para pecandu teknologi. Namun sayang, tanpa disadari kemunculan teknologi terbaru menghasilkan sampah elektronik yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Kondisi ini membuat seorang anak berusia 13 tahun saat ini bergerak menyadarkan masyarakat tentang apa itu sampah teknologi. Rafa Fajar baru berusia 13 tahun. Di saat anak-anak seusianya sibuk bermain dengan piranti elektronik mereka, RJ, demikian ia biasa disapa, justru membuat terobosan dengan melakukan kampanye mengajak masyarakat peduli terhadap sampah elektronik atau yang biasa disebut e-waste. Seperti yang saat ini tengah dilakukannya saat melakukan presentasi mengenai dampak dan bahaya sampah elektronik di kawasan Sunter Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selama 30 menit RJ menjelaskan bahaya sampah elektronik. 6 bulan sudah RJ bergelut dengan aktivitas barunya ini yang justru berawal dari tugas sekolahnya. Laporan tugas sekolah inilah yang kini menjadi sebuah buku tentang bahaya sampah elektronik. Tak hanya melakukan sosialisasi, RJ pun membuat drop box sampah elektronik di sekolahnya untuk mengumpulkan piranti elektronik yang tak terpakai. Nantinya piranti elektronik yang sudah terkumpul dan dipisahkan sesuai dengan partikelnya akan didistribusikan ke pabrik-pabrik yang membutuhkan. Sekarang role saya itu untuk men-raise awareness orang, untuk memberi kesadaran kepada orang-orang bahwa sampah elektronik ini berbahaya, mereka mengandung racun. Makanya itu aku menyediakan sampah elektronik ini. Harap orang-orang di Jakarta bisa lebih bijak dalam membeli gadget elektronik yang baru, karena misalnya jika mereka beli lebih banyak, berarti kan pembuangannya juga lebih banyak. Tanggapan saya itu baik ya, bagus sekali itu, karena itu juga jangan membahayakan bumi juga ya, karena ini kan kebetulan hari bumi. Itu bagus, tepat sekali datang kemari, saya ingin mengucapkan terima kasih, karena itu juga sampahnya merusak bumi juga ya. Langkah kecil yang dilakukan RJ mampu menggugah masyarakat untuk peduli pada lingkungan sekitarnya melalui aksi kecil namun nyata yang bisa dilakukan. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV. Ya, Rafa Jafar, selamat datang di Selamat Pagi Indonesia. Hai, selamat. Hai juga. Rafa datang bersama Bunda tercinta, Ibu Faradiba, Mbak Diba ya. Yes. Hari ini kompak ada hijau-hijaunya ya. Tapi panggilannya ini RJ ya. RJ. Di sekolah pun dipanggil RJ ya. RJ. Ini dari sekedar sebuah, saya tidak boleh mengecilkan ya, tidak boleh bilang sekedar ya, dari sebuah tugas sekolah ya, waktu Anda kelas 5 SD ya. Kemudian kok jadi malah lebih serius? Apa daya tarik utamanya untuk benar-benar mengurus tentang e-waste? Jadi e-waste itu kan sampah elektronik, dan sekarang itu amount e-waste, jumlah e-waste itu banyak banget. Ada survei bahwa nanti tahun depan di tahun 2017 jumlah e-waste itu sama dengan Empire State Building dikali 200. Oke. Jadi bayangin ini dari hasil riset ya? Jadi bayangin satu Empire State Building itu tingginya 381 meter dan itu dikali 200. Nah, kenapa RJ jadi sangat peduli gitu? Karena aku dulu kan emang punya banyak banget sampah elektronik, bukan sampah elektronik, kayak banyak gadget. Ya gadgetnya yang Elektronik gitu. Suka dia. Dan waktu itu aku pernah wonder kalau elektronik ini dibuang, gadget-gadget ini dibuang tuh akan diapain, akan kemana? Dan adakah dampak negatif ataupun positif terhadap lingkungan sekitar ini? Nah, yang membuat RJ lebih peduli itu karena dampak negatifnya terhadap lingkungan, atau justru apa? Ada ketertarikan lain? Karena emang dampak negatifnya sih. Karena kan sampah elektronik ini mereka mengandung racun, namanya racun B3, bahan berbahaya beracun. Dan racun B3 ini ada komponen-komponen yang berbahaya. Dan komponen-komponen ini ada di dalam setiap sampah elektronik. Contohnya ada merkuri, timbal, sama kromium. Dan itu 3 sangat berbahaya ya? 3 itu sangat berbahaya.
Misalnya katakanlah kita buang di tempat sampah begitu ya, charger atau handphone bekas. Ya kalau baterai sudah pasti ya, banyak sekali yang selama ini kita tahu bahwa baterai sangat berbahaya. Tapi katakanlah charger kan terbungkus plastik, kabelnya dan sebagainya. Apa yang terjadi kalau misalnya kita sembarangan saja buang di tempat sampah? Misalnya ada sampah elektronik yang dibuang sembarangan, itu kan pasti diambil oleh pemulung. Dan pemulung itu bisa aja kalau nggak dibakar, dikubur. Nah, kalau sampah elektronik dibakar dan itu sampah elektronik itu mengandung kromium, kromiumnya bisa masuk ke saluran pernafasan dan kita jadi terkontaminasi oleh racun kromium. Oke, iya, berarti bahaya sekali bagi tubuh manusia dan dengan mudah masuk ya, bisa dihirup kalau dibakar, kemudian kalau di tanah, kalau dikubur, nanti racunnya bisa menyebar lewat tanah dan mengkontaminasi tanaman yang ada di tanah itu. Dan kita tidak mau itu ya, Arje ya? Kita nggak mau. Dan misalnya mungkin tanaman itu kita konsumsi, kita juga terkontaminasi. Jadi benar-benar nggak sadar gitu kalau sebenarnya sebahaya itu sama teman. Oke. Nah, Mbak Diba begitu melihat keseriusan RJ ya, karena akhirnya kok jadi malah menulis buku setelah dari sebuah tugas proyek sekolah. Nah, ini inisiatifnya untuk akhirnya benar-benar serius dan akhirnya malah menulis buku ini dari siapa? Ya, jadi dari tugas sekolah dia elevate, dia tingkatkan menjadi sebuah buku. Jadi dari tugas sekolah itu buku ini ditambahkan banyak sekali sumber, ditambahkan ilustrasi biar enak dibaca dan ringan bagi anak-anak juga gitu ya. Dibuat menarik begitu. Lalu setelah buku ini ada, di-elevate lagi menjadi satu gerakan. Karena di dalam buku ini juga RJ mengajak masyarakat, mengajak teman-temannya, ayo yuk mulai kumpulkan sampah elektronik, buangnya jangan di tempat sampah biasa, tapi di tempat sampah khusus, si e-waste drop zone ini. Nah, itu sebetulnya mengalir begitu saja, karena ketika si RJ membuat tugas sekolah ini, dia begitu semangat, begitu intuit gitu, sangat-sangat mendalam, dia lakukan riset, dia malah mensurvei ya, kamu membuat survei ke 100 orang ya. Dan survei ini betul-betul akurat karena dia datangin langsung orang-orang ini. Dan ketika kami lihat itu, kok ya dia sangat semangat, sangat sungguh-sungguh. Sayang sekali kalau hanya dilewatkan begitu saja, yuk bikin buku yuk gitu. Waktu itu juga kakeknya memotivasi dia gitu. Ayo bikin buku nak gitu. Udah bikin buku. Ya sudah, setelah bikin buku kayaknya mam sayang ya kalau misalnya saya nggak coba sampaikan ini ke sekolah misalnya. Sekolah dia aja dulu. Akhirnya sekolah ada acara sekolah, dia bilang ayo buang sampah. Jadi makanya boxnya ada di sekolahnya dia sekarang. Di Lab School ya sekarang di Lab ya. Oke, di Kebayoran. Di Kebayoran. Nah, ini kan berarti RJ akhirnya suka keliling ya, sosialisasi, mengedukasi. Paling ini lingkup edukasinya ke teman-teman sendiri atau ke lingkup masyarakat yang lebih luas sejauh ini? Kalau hari ini di Metro TV ya. Di Metro TV. Pernah sih di sekolah-sekolah, pernah aku mensosialisasi di situ, aku nge-raise awareness orang-orang di situ. Habis itu waktu itu aku juga pernah di Hari Sampah Nasional, Hari Peduli Sampah Nasional di Bundaran HI. Nah, tapi biasanya bagaimana ya reaksi orang kalau dengan teman-teman kan mungkin sudah biasa melihat wah anak sekarang kan kelas 6 SD, kelas 1 SMP naik kelas 2 SMP ya. Nah, waktu mulai itu di kelas 5, kelas 6, itu orang reaksinya apa melihat RJ, waduh ini kok katakanlah kecil-kecil sudah bisa bicara tentang e-waste gitu. Biasanya apa reaksinya? Pertama-tama sih pas mereka lihat Dropbox ini, kalau sampah elektronik itu berbahaya, mereka agak aneh gitu ngelihatnya. Karena kan mereka biasanya sama sampah domestik kayak plastik ataupun sampah organik dan lain-lain. Tapi ini sampah elektronik. Jadi mereka pertama-tama tuh agak aneh, agak concern ini apa. Tapi setelah itu mereka udah peduli tentang sampah elektronik gitu, karena aku udah kasih tahu bahayanya apa. Jadi mereka juga mulai kayak nyari tahu boxnya di mana, aku bisa buang di mana, bisa kirim kemana gitu. Oke, tapi ada pertanyaan yang paling unik dari yang selama ini mungkin saat bersosialisasi atau interaksi dengan masyarakat kepada RJ? Mungkin sih tentang profit ya. Atau pertanyaannya ini benar RJ yang buat begitu? Oke. Tidak pernah ditanya seperti itu?
Enggak sih. Enggak ya, mereka percaya mereka percaya. ya. Oke. Nah, mari kita bicara tentang e-waste drop zone ya. Saat ini posisinya ada lokasinya baru 4 ya. Iya, ada 4. Tapi lumayan ya, ini sebuah langkah kecil yang mudah-mudahan berdampak besar ya, berkelanjutan. Ini sekarang ada di sekolah lab school. Drop zone seperti ini. Kemudian di mana lagi, RJ? Di SD Cikal. SD Cikal, ya. Kemudian ada di Universitas Indonesia. Dan yang terakhir ada di gereja di Rawamangun. Gereja di Rawamangun. Nah, misalnya kita bisa taruh apa saja, mulai dari charger, baterai sudah pasti boleh ya. Tidak perlu dibungkus dulu baru ditaruh di situ. Langsung saja. Ya. Ini emang bolongannya agak kecil, jadi. Ini bolongannya seperti apa ya? Coba deh. Nih. Iya. Jadi. Bolongannya sekecil ini. Iya. Dan ini tapi ada 1, 2, kemudian 3. Enggak, ini tuh buat kartu nama sama brosur. Oh, kartu nama dan brosur. Oh ya, media promo juga. Oke. Jadi apapun masuk sini mulai. Tadi saya lihat ada hair dryer, handphone. Enggak, hair dryer terlalu gede dong. Terlalu besar tuh kan. Tadi Mbak Diba bilang ada hair dryer. Jadi masukinnya lewat pintu sebelah. Lewat pintu ya. Oke, kalau hair dryer lewat pintu sini ada pintunya ya. Bisa dibuka. Oke. Nah, terus? Jadi yang muat itu biasanya paling banyak tuh kabel-kabel biasanya. Kabel ya? Charger atau kabel AUX atau pokoknya yang muat lah. Atau nggak earphone juga banyak kadang-kadang. Nah, ini nanti kalau katakanlah sudah penuh atau secara berkala, ini bagaimana akhirnya? Ini barang ini semua dibawa kemana? Oke, setelah terkumpul udah lumayan banyak, akan dibawa ke tempat yang bisa mengolah sampah elektronik itu dengan khusus. Oke, iya. Berarti tidak dibakar, tidak dikubur ya, tapi diolah di sebuah perusahaan. Akan didaur ulang. Didaur ulang. Dengan cara yang benar. Oke. Dengan mesin yang khusus juga. Oke. Agar juga racunnya yang dalam sampah elektronik itu nggak menyebar. Oke. Jadi dibutuhkan mesin yang khusus dan penanganan yang khusus. Oke. Nah, baik. Nah, kalau misalnya ya, misalnya ini kan rencananya pasti RJ tidak hanya ingin 4 drop zone ya, Mbak Diba ya. Pasti ada cita-cita tidak, maksudnya selain mensosialisasikan ini drop zone e-waste ini jadi lebih banyak lagi, ada tidak rencana seperti itu? Ada dong pasti. Rencananya sih mau ada di public spaces juga kayak di mall-mall gitu, atau juga di kantor Metro TV juga bisa. Oh iya boleh ya. Oke. Iya. Jadi orang-orang nggak harus kayak nyari-nyari di mana boxnya, atau nggak mereka harus nyari juga karena juga lokasi-lokasinya kan jarang-jarang juga. Oke. Jadi mungkin nyarinya agak susah. Iya, Mbak Diba boleh bergabung bersama kami. Mbak Diba, kenapa ya ini kalau misalnya saya juga sendiri punya anak 2 gitu ya. Tapi bagaimana ya, maksudnya punya selain mendukung kalau memang mereka sudah punya inisiatif. Tapi apa yang dari dulu Mbak Diba tanamkan, nilai-nilai seperti apa yang Mbak Diba tanamkan kepada katakanlah seorang anak seperti RJ? Ya, bahwa memang kita harus peduli dengan lingkungan sekitar gitu, dengan orang-orang sekitar. Apapun bentuk kepedulian itu silahkan you choose it gitu. Dan kala itu makanya ini dari waktu apa? Mulai dari TK, SD kelas 1 itu seperti itu gitu. Betul. Karena memang saya sendiri kan juga aktivis menyusui gitu. Dan memang harus selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi yuk kita bentuk kepedulian kita yang memberikan edukasi semampu kita gitu. Makanya saya bilang nggak usah terlalu besar-besar langkahnya, kecil-kecil dulu. Lambat laun juga nanti akan bisa bergulir gitu. Dan di luar sana kalau misalnya ada orang juga yang ingin punya kotak seperti ini, e-waste drop zone yang lain, membuatnya, menaruhnya di kantor atau lingkungan sekitarnya, itu silahkan sekali. Tapi di rumah apa sudah ada teladannya begitu? Maksudnya memang selama ini memang kita mendaur ulang di rumah Mbak Diba tuh memang mendaur ulang sampah elektronik, atau justru cuman memilah sampah di rumah saja? Dan inisiatifnya benar-benar pure dari RJ. Sebetulnya betul-betul inisiatif awal dari dia. Aku juga surprise sebetulnya pertama kali dia bilang, "Mam, saya pingin deh." Karena waktu itu saya misalnya punya alat elektronik, punya HP bekas gitu. Terus ini mami apain ya dulu ya? Mami akan apakan? Terus saya bilang, saya apakan ya? Saya nggak tahu seperti apa. Akhirnya dia bilang, yaudah deh, kayaknya sampah elektronik ini menjadi problem juga ya. Oke, berarti di situ banyak pertanyaan ya. Ini diapakan? Setelah dipakai tidak berfungsi, diapakan, dibawa kemana? Jadi memang apa daya kritisnya luar biasa. Dan baik kalau begitu. Itu dia harus menjadi anak yang inovatif juga kan. Jadi nilai-nilai yang kita sampaikan peduli, lalu inovasi, kreatif gitu, dan semoga
Semoga di luar semakin sana. sukses ya. Iya. Tapi walaupun sukses bukan ukuran, tapi dampaknya untuk orang banyak Itu ya. yang Baik. terpenting. Oke, Itu yang RJ terpenting. terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia.